Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus sel, pembelahan mitosis, dan juga pembelahan meiosis. Siklus sel merupakan proses berkelanjutan yang terjadi pada sel eukariotik, di mana sel tumbuh menggandakan materi genetiknya atau DNA, dan membelah menjadi dua sel anak yang identik secara genetik. Proses ini sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi sel. Siklus sel terjadi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah tahap G1 dan dilanjutkan oleh tahap S atau fase sintesis, dan tahap G2 dan kemudian tahap M atau mitosis. Yang pertama yaitu tahap G1. Nah, pada tahap ini sel mengalami pertumbuhan setelah terjadinya pembelahan. Terus, sintesis protein dan organel berlangsung untuk mempersiapkan replikasi DNA. Durasi dari tahap ini berbeda-beda tergantung pada jenis dan kondisi dari sebuah sel. Tahap selanjutnya yaitu tahap S atau tahap sintesis. Nah, pada tahap ini terjadi replikasi DNA sehingga jumlah DNA menjadi 2 kali lipat dan juga sentriol diduplikasi pada fase ini. Umumnya pada manusia, fase sintesis ini terjadi dalam 8 jam. Fase ketiga yaitu fase G2. Pada fase ini, sel melakukan sintesis protein tambahan dan mempersiapkan diri untuk pembelahan. Kemudian, terjadinya pemeriksaan ulang DNA dan perbaikan kerusakan dilakukan agar pembelahan berjalan dengan lancar. Setelah fase G2, fase selanjutnya yaitu fase mitosis. Pada fase ini, terjadi pembelahan inti sel dan sitoplasma. Fase mitosis ini juga menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya. Nah, pada fase mitosis ini terdapat beberapa subfase yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian diikuti dengan sitokinesis, yaitu fase di mana terjadinya pembelahan sitoplasma pada sel anak. Nah, pada beberapa sel ada yang mengalami fase G0, di mana pada fase ini beberapa sel keluar dari siklus aktif dan masuk ke dalam fase istirahat. Sel yang memasuki fase G0 tetap hidup dan menjalankan fungsinya, tetapi sudah tidak aktif membelah lagi. Contoh sel yang mengalami fase G0 atau fase istirahat adalah sel saraf yang sudah tidak aktif membelah. Materi selanjutnya yaitu tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, yang pertama ada pembelahan mitosis. Pembelahan ini adalah proses pembelahan yang menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetik dengan sel induk atau diploid. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi sel somatik. Ada beberapa tahapan yang terjadi pada pembelahan mitosis, yaitu tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahapan ini juga diikuti dengan tahapan sitokinesis. Tahapan pertama yaitu tahapan profase, di mana pada tahapan ini benang-benang kromatin akan memadat menjadi kromosom. Kemudian membran inti dan nukleus akan menghilang, serta sentrosom membelah dan bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan pada sel. Selanjutnya yaitu tahapan metafase, di mana pada tahapan ini benang-benang spindel akan menempel pada sentriol yang ada pada kromosom. Selanjutnya yaitu tahapan metafase, di mana pada tahapan ini kromosom berada di garis ekuator sel dan benang-benang spindel akan menempel pada sentromer kromosom. Setelah tahapan metafase dilanjutkan oleh tahapan anafase. Pada tahapan ini, benang-benang spindel akan menarik kromosom
dan menjadikan kromatid saudara terpisah dan ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Setelah terjadi fase anafase, dilanjutkan dengan fase telofase, di mana pada fase ini membran inti dan nukleus kembali terbentuk dan kromosom mulai mengalami dekondensasi. Dan setelah 4 tahapan tadi diikuti oleh tahapan sitokinesis, di mana pada tahapan sitokinesis ini terjadi pembelahan sitoplasma yang ada pada tahapan telofase. Sitoplasma ini akan membelah dan menjadikan 2 sel anak. Setelah pembelahan mitosis tadi, selanjutnya yaitu pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis ialah pembelahan sel khusus yang terjadi pada sel gonad untuk menghasilkan gamet atau sel kelamin dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk atau disebut dengan haploid. Pembelahan meiosis ini terdiri dari 2 tahap, yaitu pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Pembelahan meiosis 1 atau disebut juga dengan pembelahan reduksi terjadi dalam 4 tahap, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, juga diikuti oleh sitokinesis 1. Pembelahannya kurang lebih sama dengan pembelahan mitosis yang sebelumnya sudah dibahas. Yang membedakan pembelahan mitosis dan meiosis yaitu pada pembelahan meiosis terjadi 2 kali pembelahan, yaitu pada meiosis 2 yang terjadi pembelahan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, kemudian diikuti oleh sitokinesis 2. Nah, pada pembelahan meiosis 1, yaitu setelah terjadi interfase 1 atau persiapan dengan replikasi DNA, fase selanjutnya yaitu fase profase, di mana terjadinya pemadatan pada kromatid dan sentrosom bergerak menuju 2 kutub yang berlawanan. Kemudian dilanjutkan dengan metafase 1, di mana pada metafase 1 ini kromosom akan berada di garis ekuator dan mulai terbentuk benang-benang spindal. Setelahnya yaitu anafase 1, di mana pada anafase 1 benang-benang spindal akan menarik kromosom menuju 2 kutub yang berlawanan. Kromosom yang ditarik merupakan kromosom homolog. Selanjutnya yaitu telofase 1, di mana pada fase telofase 1 ini terbentuk 2 sel anak haploid dengan kromosom yang masih terdiri dari 2 kromatid. Jadi kromatid pada masing-masing kromosom ini belum terpisah dan dilanjutkan oleh sitokinesis 1, di mana terjadinya pembelahan sitoplasma. Selanjutnya yaitu meiosis 2, di mana pada tahapan pembelahan meiosis 2 ini juga terjadi tahapan profase 2, di mana pada profase 2 ini kromosom akan mulai memadat kembali dan sentrosom juga akan bergerak ke 2 kutub yang berlawanan pada sel. Kemudian dilanjutkan dengan metafase 2. Pada fase ini, kromosom akan berada sejajar di garis ekuator dan benang-benang spindal akan menempel pada sentromer kromosom. Kemudian dilanjutkan dengan fase anafase 2. Pada fase ini, benang-benang spindal akan menarik sentromer kromosom sehingga kromatid saudara akan terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Setelah anafase 2, terjadi fase telofase 2, di mana pada fase ini membran inti akan kembali terbentuk. Setelah membran inti terbentuk, tahapan selanjutnya yaitu tahapan sitokinesis 2, di mana terbentuknya 4 sel anak haploid yang berbeda secara genetik dan terjadi pembelahan sitoplasma kembali. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.